maka ya. Jawa itu praja monyet, Sunda monyet itu juga. Kalau monyet kau tahu lah suka mencuri. Yang praja Ambia hanya bangsa Aceh, praja pemimpin lah. Ini menentukan bahwa ini 500 apa? Gunung-gunung Garunul, Bukit Bulistir, eta sagara bedah. Berantang kanu makawas amudas kayang wisa ieu alam kabeh ku hukum nanutang. Nya geus bisa ngasurupan aing. Dongo yang lapar itu elu bilang mau nelpon Ridwan Kamil, mau nelpon istrinya Ridwan Kamil, nanti kita cari dana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan kita mau update ya, banyak update ini ya, khususnya itu mengenai ini ya, Kang Deddy Mulyadi kan banyak pembenci nih ya. Bukan banyak sih, cuma beberapa aja sebenarnya. Yang itu aja lah kalian tahu ya. Ini terbongkar lagi, ternyata pembenci KDM ini ya, gerombolan ini itu meminta dana. Salah satunya ke RK ya, atau Pak Ridwan Kamil. Waduh, terbongkar ini ya. Lalu juga ada update tentang Resbob yang ditangkap di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur nih, provinsinya Mas Dewi ini. Nggak tahu sebelah mana, apakah di Surabaya atau Pasuruan, karena kapan hari katanya itu dari Surabaya sempat lari ke Pasuruan ya. Terus tadi polisi bilangnya lari ke Jawa Tengah katanya ya, kabur ke Jawa Tengah dari Jawa Timur, tapi nyatanya tadi ketangkap di wilayah Jawa Timur ya. Tapi sekali lagi ada resbob baru ya. Kemarin ada Dokter Vini, udah kita bahas ya, dokter muda yang memang bermasalah itu. Ini ada baru lagi nih, orang Aceh ya, oknum ya, bukan orang Aceh pada umumnya, ini oknum orang Aceh ya, yang ngatain Sunda sama Jawa, malah kena juga nih Mas DU ya, kalian orang Sunda ya kena semua ini ya. Itu ngomongin praja itu apa ya, prajanya itu monyet gitu katanya. Terus kalau orang sana itu, orang Aceh itu yang bagus lah pokoknya. Ya gitulah ya, nanti kita lihat bersama-sama ya. Lalu update lainnya, Kang Deddy Mulyadi tadi ke Gunung Padang ya, kita saksikan aja sama-sama nanti ya. Yang oh ya, ada satu lagi, Eko Widodo ada ketemuan tuh sama Abah Anisnya. Ada pertemuan khusus, bahas apa kira-kira ya? Kalian kan tahu ya arahnya kenapa Eko Widodo jelek-jelekin KDM terus ya. Masih ada kaitannya mungkin sama yang tadi ya, yang minta dana tadi ya. Oke, gitu terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, langsung aja dengan Resbob dulu ya, let's go. Nah ini Resbob ditangkap di Jatim, ini dari berita detik.com ya. Kita baca aja lah ini, biar jelas ya. Ntar ya, Mas Dewi arahin agak ke bawah. Oh nggak bisa guys, sorry ya, nggak bisa ya, kalian mungkin nggak bisa baca. nggak kelihatan nih. Intinya Jawa Timur nggak disebutin ya, nggak disebutin Jawa Timur sebelah mana, yang penting Jawa Timur. Dan Resbob rencananya akan dibawa ke Bandung. Ya terlebih dahulu dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta. Jadi Jawa Timur dibawa ke Jakarta, lalu dibawa ke Bandung ya. Dan dari Bandung sudah dicegat, nanti kita ada video ya, yang katanya itu Resbob ya, itu dicegat di Bandung. Ya pastilah ya, digerebek sana. Kami informasikan kepada Kompas nih, divisi pertama, yang kami kabari bahwa tim dari Cyber Reskrim Polda Jabar ini ya, itu telah berhasil mengamankan Resbob ini ya. Okay. Mengamankan, dan yang bersangkutan saat ini sedang diterbangkan dari daerah Jawa Timur ke Jakarta, dan insya Allah teman-teman media nanti bertemu dengan Kombes Pol Reza ya di Cyber Polda Jabar untuk melaksanakan rilis pertama di sana bersama dengan tersangka. Dan tersangka sudah kita tetapkan sejak hari Sabtu kemarin ya, dengan kesulitan kami
mendapatkan informasi ini, kami juga melakukan penyidikan dari saksi-saksi dan kita langsung tetapkan dia sebagai tersangka karena sudah memenuhi unsur pasal dan sebagainya. Ya, Demikian. itu ya. Kabar terbaru guys, ya si Res Bob udah ketangkep, udah ketangkep di Jawa Timur. Barusan informasi saya dapatkan sekitar jam 16.00 ya. Sia udah ketangkep lo Res Bob, bawa Pak udah Pak ke Jawa Barat, ke Bandung ya. Terima kasih buat teman-teman atas dukungannya ya. Ini buronan orang Sunda udah ketangkep ya. Semoga proses hukum berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Polda Jabar, luar biasa. Sia, Resmob, Thailand sia. Ya. Alhamdulillah Res Bob yang menghina orang Sunda akhirnya katewak baraya ya. Polisi menangkap Res Bob di Jawa Timur. Setelah itu dibawa ke Jakarta dan nanti akan dibawa ke Bandung. Akhirnya setelah 5 hari kita dibuat campur aduk ya hati ini gitu. Akhirnya doa-doa kalian semua ya, doa-doa masyarakat Sunda terkabul ya. Hatur nuhun. Terima kasih untuk aparat penegak hukum, pihak kepolisian ya yang sudah menangkap Res Bob, dan semoga ke depan tidak ada lagi Res Bob lainnya. Amin. Dan untuk masyarakat Sunda dimanapun kalian berada ya luar biasa. Ya, meskipun ini lumayan cukup menguras energi ya, mungkin kemarahan yang sudah memuncak, akan tetapi masih tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpancing ya, ini luar biasa. Iya. Ini tapi pada banyak yang nunggu di Bandung. Warga, ya Allah, ya Robi, baru ini gua mau mandi ternyata mendapatkan info kalau si Bob ya, si SpongeBob, si eres-eresan Res Bob udah ditangkap di Jawa Timur. Satu kata buat lu ya, hakan tahkusia, hakan ya, hakan gitu kan. Lanjut Pak Pol ya, jangan kasih kendor, gaskeun lah, tuman jelema modelan kos gitu patut mah dengan kesombongannya dia begitu kan ya. Senang banget gua. Masa ya gua harus mandi pakai kembang 7 rupa ini pakai minyak wangi 7 macam. Untuk merayakan ya kebahagiaan ditangkapnya seorang si Res Bob yang sok-sokan gitu kan. Adigung, gede hulu, sombong, hakan kusiat, hakan ya. Lanjut, jangan kendor juga warga, terus up terus kasus ini ya, jangan kendor sampai dia benar-benar menggunakan baju oranye, sampai benar-benar dia diketok palu, terdakwa teng begitu. Udah, Iya, baik. iya. Warga Ini ya. ya. Sampai di Bandung. Nah, nih. Waduh. Udah ditunggu. Ditunggu banyak orang. Tahu aja ya infonya ya orang-orangnya. Mau keluar lewat pintu kanan nggak jadi. Hanya pintu kiri. Waduh, udah. Nah, gitu. Oh, belum keluar guys, Gak berani. Wadidaw. Udah bingung lewat mana dah. Ya itu ya. Ya. Intinya Res Bob udah ditangkap ya, tetap dikawal kasusnya sampai nanti hukumannya harus berat lah gitu ya, kawal terus ya, kita kan kawal terus juga. Cuman ini ada yang lain juga ini di Aceh ya, kok bisa-bisanya ini kok malah jadi kayak apa ya, kayak ketularan gitu ya, kayak jadi tren nih menghina-hina suku itu ya. Ini sekarang ini yang kena suku Jawa dan Sunda, 2 malah langsung disikat ya, dan ini dikomentari oleh orang Sunda langsung ya. Sorry. Ini dengerin nih. Jawa itu praja monyet, Sunda monyet Sunda juga. monyet. Aduh. Kalau Melayu praja lembu. Begitu. Kalau monyet kau tahu lah suka mencuri, kalau lembu ya dirabe-rabe lah begitu. Kalau Minang dia praja kerbau. Begitu. Makanya mereka ini berpraja-praja manusia itu.
Yang Praja Ambia hanya bangsa Aceh, Praja pemimpin lah. Begitu. Satu lagi nih, anak otak, anak apa? Satu nih orang Aceh nih. Daerahnya lagi kena bencana, bukannya mempererat persaudaraan, saling membantu. Kau macam malah memecah belah. Kau jadi provokator kau. Baca betul aja kau. Nangrau pun tuh lagi ada bencana, pererat persaudaraan, bukan memecah belah kau. Kau hidup di hutan sana kau. Karakter kau tuh ya karakter monyet. Muka kau pun kayak monyet. Pantek kau. Emosi ini ya. Muka kau tuh muka perimeng pada tuh pelupa. Iya. Ini Kang Sang Hyang ini orang Sunda ya. Emosi ya. Ya Mas Deu juga sebagai orang Jawa ya emosi juga ini ya. Dibilang praja monyet, suka mencuri. Ini gimana kita nih Jawa sama Sunda? Ini kita sambangi ke akunnya ya, ke akunnya yang ngomongin kita Jawa dan Sunda praja monyet itu ya. Bentar. Nih, ini akunnya ini nih. Macam Wih. si Wandi itu. Ini pun Ferry Irwandi kasih bantuan ke Aceh, dikritik juga sama dia nih. Ini akunnya ya di atas ya. Di atas kalian ini Poteu Meurehon, susah bacanya orang Aceh ya, mungkin bahasa Aceh juga. Dengerin ya, ini kritik Ferry Irwandi juga. Dia kutip sedekah untuk korban banjir Sumatera dalam satu hari dapat 10 miliar. Tapi dia belanja nasi lemak aja untuk beberapa orang lah sampai ke Sumatera sini. Jadi 10 miliar dia belanja nasi lemak saja. Jadi lebihnya kemana dia bawa? Untuk dirinya sendiri, untuk beli Alfa, untuk pameran dengar-dengarkan. Mana boleh begitu. Kita kalau kutip sedekah, jangan bawa orang lain. Kalau kita untuk diri sendiri, paham? Kalau kutip sedekah untuk banjir, ya kasihlah untuk banjir semua. Ini kita bukan mau nasi lemak. Ini orang korban banjir ini dia mau dibangunin rumah. Begitu, paham? Karena rumahnya sudah nggak ada. Kasihan mereka. Mengerti? Iya kan, sebelum ngomongin rumah kan perutnya harus diisi dulu Pak ya. Ini gimana ini ya? Ya ini Ferry Irwandi ya dikritik kayak gitu ya. Walaupun Mas Deu juga adalah pernah ada yang nggak sepakat mungkin sama pendapatnya Ferry Irwandi, tapi kalau untuk bantuan ini Ferry udah semaksimal mungkin loh menggalang dana untuk membantu warga di Aceh. Tapi kok ini ada oknum ya orang Aceh yang ngomong kayak gini ya, kok apa ya, kenapa orang ini kayak gitu ya. Ini coba ini ada postingan yang lain ini ya, postingan lama macam si Wandi itu ini ya, dengerin. Aceh wilayah Indonesia. Oh bukan wilayah Indonesia Aceh. Aceh ada negara sendiri, mereka satu bangsa. Bukan provinsi Aceh, Aceh ini negara. Cuman tadi gua bilang Jawa itu kirim anak buahnya ke sini, dan ada orang Aceh yang mau jadi anak buah Jawa, sekarang jadi wakil gubernur lah, jadi wakil bupati lah. Makanya gua nggak terima kalau anak-anak buah Jawa di sini. Harus semua orang Aceh sendiri lah, jangan anak buah Jawa. Harus anak buah partai Aceh lah yang jadi gubernur atau jadi wakil gubernur gitu. Jangan ada dari partai luar tau. Begitu gua. Dulu Aceh Malaysia nggak ada negara dulu, yang ada Aceh aja. Tanah Melayu itu dulu milik Aceh sini, negara Aceh dia. Paham? Sumatera semua negara Aceh dulu, nggak ada Medan-Medan dulu, nggak ada. Sekarang baru ada selama Indonesia dia pecah-pecahkan sama Jawa itu. Aceh. Ini harus diapain orang ini enaknya guys. Acehnya katanya bukan wilayah Indonesia. Aduh ya. Ini orang GAM mungkin ya. Ya nggak tahu lah, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Ini belum rame ya. Mungkin kalau mau meramaikan silakan ya. Nah, itu tadi ya, ada kata-kata monyet-monyet juga ya buat suku Sunda dan Jawa ya. Oke, kita Aceh wilayah Indonesia. Oh bukan. Salah, kita update Kang Deddy aja. Ini lucu nih pagi tadi. Anak jam masuk sekolah Sorry. Jam masuk sekolah tadi. sudah numpuk sini. Lucu nih. Lihat. Berhenti. Hai, rombongan di mana? Kabur. Turun. Kabur.
Turun sia kalabur. Ah. Budak balangor. Kabur anak-anak. Padahal mungkin mau ditanya, belum tentu mau dimarahin. Peristiwa ini sangat memilukan dan mengharukan. Seorang lansia dengan istrinya disimpan di pengeruk eskapator untuk diangkut karena sakit. Peristiwa yang terjadi adalah yang pertama, Abah ini bernama Abah Dalang. Dia tinggal di kampung Curug Candung, Desa Jati, Kecamatan Saguling. Dia tinggal di daerah terisolir yang tidak terjangkau oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, karena kampungnya harus melewati Danau Saguling. Nah, oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, oleh Bupati Bandung Barat, saat ini sedang dibangun 2 hal. Pertama, dibangun jembatan apung agar bisa mengakses ke kampungnya Abah. Yang kedua, dibangun jalan menuju kampungnya Abah. Pada saat dibangun jalan, belum ada mobil dan motor yang bisa mengakses ke situ, karena ini daerah terisolir dan baru dibangun saat ini. Dan pada saat itu Abah sakit mah, akan dibawa ke bidan untuk diobati, karena tradisi di desa kadang-kadang kalau sakit dibawa ke bidan. Dan saat ini Abah sudah sembuh kembali dari penyakit mahnya. Dan waktu itu keluarganya menitipkan di petugas ekskavator untuk diangkut. Walaupun sebenarnya semestinya waktu itu keluarganya diangkut dipakai tanduk dulu, jangan disimpan di ekskavator. Inilah peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwanya bukan jalan yang diperbaiki atau jalan lama rusak. Yang kedua, bukan juga terjadi karena faktor bencana alam, tapi terjadi karena kampung ini berpuluh-puluh tahun terisolasi, tidak punya akses keluar. Baru tahun ini dibangun jalan dan dibangun jembatan apung oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Iya ya, pemerintahan yang dulu-dulu kemana ya, sampai nggak ada jalan sama sekali ya. Jalan yang layak maksudnya ya. Kalau nggak dijelasin, sorry. Detik-detik. Kalau nggak dijelasin tadi bisa jadi gorengannya Eko Widodo dan kawan soalnya ya. Oke, lanjut ya. Kedatangan Kang Deddy Mulyadi ke Kabupaten Cianjur. Penyambutan dan antusias warga Cianjur yang luar biasa menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Yang mana kali ini Kang Deddy berniat kunjungi situs budaya Gunung Padang, ditemani para ahli dan Bupati Cianjur. Sampai kapalnya baru sampai itu. Heli ya. Baru sampai. Sampai kapalnya. Oh, pada minta ayo renang. Histeris semua. Detik-detik kebahagiaan masyarakat dan kedatangan Bapak Aing. Halo Bapak Aing, terima kasih atas kedatangannya di situs Cagar Budaya Kabupaten Cianjur. Ngopo ya, histeris semua. Damang Pak. Bodak, awas barudak. Ini saya lagi mau acara rekonstruksi Gunung Padang. Program dari Kementerian Kebudayaan. Cuman Pak Menterinya nggak bisa turun naik heli. Udaranya, cuacanya lagi baik menurut para petani. Bukan cuaca buruk. Nggak ada cuaca buruk Pak. Kalau nggak ada cuaca buruk tidak akan ada hujan Pak. Jadi baik untuk petani. Wah,
Mana Yunus nanjak? Nah, ini peneliti dari BRAIN. Prof. Dani Hilman. Prof. Dani Hilman. Ya, Ahli? Muncul dikit. Wah. Ahli apa? Saya geologi. Geologi, Bapak? Ali Akbar, arkeolog. Arkeolog. Ya, nah, ini Pak Taqiyuddin. Pak Taqiyuddin. Geograf. Ya. Ya. Ini Bupati Cianjur. Yang jantungnya hampir copot. Nah. Siap, nanjak lagi siap. Leluhur kita dulu kesini bawa batu. Kita jalan sendiri aja nggak mampu. Ayo jaga warisan leluhur, jangan ngerusak warisan leluhur ya. Warakas ya. Iya. Tadi ada anak-anak SD ya. Aduh, jadi bahasa Indonesia. Bedanya kalau saya yang kemarin-kemarin kan ada tuh wali kota Bandung sampai nunggu 5 jam tapi nggak datang. Kalau ini datang. Ya lanjut. Indonesia ngomong siapa kali? Salam, Di dia. Ayo kahandap anu tanah dia di hanapeun kebon teh. Nu eta tanah saha? Anu digarap warga. AGU sabaraha hektar? Banyak 800 hektar. Lamun wargana diajakan ku gubernur melak teh. Terus selama proses melak teh wargana diberi upah ku provinsi daek teh. Siap. Ya kan? Siap. Melak sampah paling menang sabaraha. Ya. Lamun ku provinsi diberi upah 1,5 juta geus leuwih gede tibatan ungapoe teu puguh hasilna. Ya. Nya, Siap. kayak kumpulkan wargananya, nu handap di datanya. Nu handap. Ya itu yang ngejasari Kak. Heeh, nu ngejasari ya, tanah-tanah HGU kan. HGU. Paur bisa ngeburu lu. Siap. Nya di belakang cau, belakang Siap, sampo. siap. Berjeng hasil nanti eueuh teh teh. Ya. Paling menang sabaraha. Ya. Mending nu pasti ya. Siap. Ya gendut terus tinu naon gendut teh. Tidak perut. Kepala desanya ya. Kabupaten ini ya yang tanah-tanah HGU yang dikelola oleh warga didata aja udah. Nanti ditanamin teh atau tanamin pohon yang lain. Tetapi selama menanam ngurus sampai besar kita nyiapin anggaran untuk warga agar tetap bisa hidup. Siap. Ya, siap. Beres kan? Siap. Halus leuweung ngejo rakyat. Makmur. Leuweung ngejo rakyat. Ngejo. Izin Pak. Kan kita perlu buat. Aduh, jadi bahasa Indonesia ngomong sih kayak. Buat untuk koperasi Pak, ternyata kan banyak dipersulit dengan perusahaan itu koperasi naon merah putih Pak. Karena kan tiap desa itu harus ada koperasi merah putih. Terus maksudnya cuman lahan tidak ada. Yang kayak orangnya. Siap. Oh, gampang kalau sama KDM tuh pasti beres ya. Ngomongin soal lahan nggak ada buat berasa. Jadi bahasa Indonesia sorry. Lanjut. Arkeolog. Nah, ini Pak Kadis pariwisata sama tim arkeolog. Pak Kadis sekolah di ITB dulu. ITB Pak. Jurusan apa Bapak? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Bapak arkeolog. Pak, ini Bapak sini Pak. Ini Pak Dirjen, Pak Dirjen. Kita bangun sekolah SD aja 3 tahun roboh Pak. Iya. Bangun jembatan roboh Pak. Iya. Nah, pakai semen, Pak. Ada perencananya, ada DED-nya, ada pengawasnya, ada auditornya, Pak. Nah, ini leluhur kita, ini leluhur. Makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancep ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Iya ya. Iya, luar biasa, Pak. Iya. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu, Pak. Kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggung ya Pak. Bayangin loh, Pak, bawa batunya pakai apa? Iya. Ketanyakan setinggi ini, Pak Bupati coba. Makanya kita kalau ngebangun lebih jelek dari leluhur malu. Leluhur kita nggak sekolah di perguruan tinggi. Tuh lihat hasil bangunannya. Coba Pak, ini ditancepinnya pakai apa? Iya. Cuma gitu doang padahal ya. Nggak ada semen, nggak ada itu ya Pak. Ya nggak pakai semen, Pakai Pak. semen. Pakai nggak perencana, nggak ada rapat paripurna pengesahan APBD, Pak. Nggak ada pengusahaan KUA PPAS, Pak. Nggak ada instruksi. Kuat itu. Oh, ini memang iya kita malu sama leluhur kita ini. Pokoknya harus tetap merawat peninggalan leluhur. Di antaranya adalah bangunan bersejarah dan alam bersejarah. Jangan dijualin terus, jangan ditebangin terus ya. Malu ya. Luar biasa ya bangunan lama. Gunung-gunung garunul, bukit bulistir, eta sagara bedah. Lamun ngesagara bedah, lain ukur nu di gunung nu susah. Tepi ka nu sisi laut basisir di belah ditu. Tapi ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek, ganti ku melak enteh atau melak tangka. Dengekeun ku daria kabeh nya. Nah, daria hayang keneh hirup mulia mah. Jeung kae amanat ka daria kabeh. Luar biasa ya. Gunung-gunung Ini auranya KDM ya pada saat ngomong kayak gitu. Kayak ada apa ya? Kayak ada orang lain di dalam KDM gitu loh yang seperti aura-aura ini ya.
orang Sunda tradisional ya, seperti seorang raja gitu ya yang ngomong ya. Lanjut ya. Pertanyaannya adalah, apakah dulu batu ini berserakan? Dulunya berbentuk gunung, katanya harus ditambah. Oh, gunung. Hah? Batu kolom radioin seperti di Gunung Wayang di Pakenjeng, itu kan gunung ini, batuan kolom radioin. Artinya kan batu ini disusun. Dulu seperti bangunan. Ya. Menjadi berantakan karena apa? Sekarang, ini karena sebetulnya kita juga yang pengunjung itu tadinya rada rapi 2010, ini masih agak rapi Pak, kelihatan ini ada 5 level, ada 5 bordes itu masih kelihatan. Banyak yang berselfie apa aja. Oke. Kalau begitu ditutup dulu. Iya. Untuk umum. Sampai rekonstruksi selesai. Ya, kalau nggak ditutup malah anges-anges. Karena pengunjung di kita mah datang ke leuweung micen runtah, rusak leuweung. Datang kaya Indonesia kita ini kan enggak. Ditutup dulu Bupati ya. Siap. Sampai rekonstruksi selesai. Dilarang masuk. Enggak semuanya, Pak. Semuanya dilarang dulu. Sampai rekonstruksi selesai, Pak. Ya. Kita tahu tangan-tangan bangsa orang kita. Kita tahu kelakuan. Ya termasuk kelakuan saya. Batunya sebetulnya kita indikasi daerah sini juga, tapi titik persisnya seperti apa, terus banyaknya sih daerah Sukabumi. Karena dari BRIN ya Sukabumi. Sebenarnya dari in situ saja sudah mencukupi. Ya, ini cukup fenomenal ya situs di Gunung Padang ini ya. Karena konon itu membentuk seperti candi gitu ya. Seperti candi, dan ini merupakan salah satu, bisa jadi ya, kalau memang terungkap ini bisa merupakan salah satu keajaiban gitu ya. Mas Deo nggak bilang salah satu keajaiban 7 dunia, tapi ya intinya itu bisa lebih besar dari yang kita duga gitu ya. Karena kan kita menduganya paling cuman batu gitu aja gitu loh. Ternyata setelah ini kan ada arkeolog, ada segala macam nih ya, yang meyakini ini benar-benar ada sebuah peradaban yang luar biasa dulunya ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita dengan ADM tetap dicegat ya tuh sama emak tuh. Terpaksa turun dulu ini kayaknya. Langsung turun ya. ADM pokoknya lihat warganya turun ya. Gak cuman di Jawa Barat, di Sumatera pun gitu ya. Sambil ngopi guys. Rebutan. Emak-emak pokoknya heboh. Sampai impit-impitan ya guys ya. Banyak yang belum kebagian ya. Oke, kita geser ke pembenci KDM ya. Deddy Mulyadi, El Gubernur Konten. 1 menit bahas kenapa kita harus berhati-hati sama si gubernur yang tukang konten ini. Setelah beberapa waktu lalu, Deddy Mulyadi berjanji membangun rumah buat korban banjir di Sumatera Barat. Kali ini, Deddy Mulyadi kembali menebar janji, yaitu dia akan membangun 50 rumah buat korban di Aceh Tamiang. Dari mana duitnya Pak? Dari mana? Bapak nggak sekaya Timothy Ronald. Mari kita bahas harta kekayaan Deddy Mulyadi menurut laporan LHKPN 2024. Menurut laporan LHKPN, harta pribadi Deddy Mulyadi cuma 12,8 M doang. Sama McLarennya Timothy Ronald aja harta Bapak udah kalah. McLaren aja harganya 14,7 miliar.
Sedangkan total biaya rumah yang dibutuhkan untuk membangun 50 rumah di Aceh yang Bapak janjikan ini senilai 7,5 miliar. Belum lagi yang di Padang kemarin. Bapak mau jual tanah sama aset-aset Bapak dulu biar bisa bagi-bagi rumah. Oh iya, sebelumnya kan si El Konten ini pernah heboh soal APBD Jabar yang diparkir 4,1 triliun di bank. Pak Purbaya bilang itu deposito mengendap. Tapi si El Konten membantah, katanya cuma di giro doang, dan justru bunganya lebih kecil. Sok-sok adu data dengan BI. Ujung-ujungnya Pak Purbaya juga yang bener. Kalau malu deh, kalau emang bener cuan dari situ. Sorry. Ini capek nanggep kayak gini sebenarnya. Soal sama Pak Purbaya kan, kalau kalian yang ikuti channel kita sudah tahu ya, kalau Pak Purbaya yang keliru kan, data BI keliru kan, ya. Kalau model-model gini dijelasin model apaan juga percuma ya. Dia adu data harusnya, data BI udah terbukti keliru, udah clear. Ya, dengerin aja. Lumayan dong bisa bangun ribuan rumah buat korban Padang dan Aceh. Tapi kok duitnya nggak langsung dihabiskan seperti perintah Pak Purbaya itu. Nggak boleh duit mengendap di bank. Harus dihabiskan untuk pembangunan Jabar. Cuma nanya aja Kang, jangan marah ya. Jadi alasan kita berhati-hati dengan Pak Dedi ini nggak ada ya. Beliau kan orang baik, suka bantu orang miskin, rajin berbagi. Tapi wajib disorot kamera juga sih. Salam. Akal sehat, akalmu kurang sehat. Jadi kan ada tuh beberapa bukan influencer ya, ya sebenarnya influencer kacangan aja, influencer yang ya masih kecil-kecil tapi terus-terusan gitu ya, sampai besarnya dari mengolok-ngolok KDM itu ya. Itu kan kapan hari pernah dibongkar sama Kang Telur Meroket ya, bahwa ternyata ada memang grup khusus ya untuk nyerang KDM ya, yang mana dipimpin oleh Mbak Pipit ya waktu itu ya, yang Mbak Pipit itu yang punya akun Langkah Anies. Waduh. Jadi kita nggak perlu bahas yang dibahas tadi, nggak perlu jawab ya, karena sebenarnya itu kan ada jawabannya semua. Mas Dew mau jawab juga bisa, cuman kan ngabisin tenaga aja. Kita yang mau bahas ini bukan itu ya, yang mau dibahas ini adalah grup. Waktu itu udah terbongkar kalau ada pemimpinnya, ada yang akun Langkah Anies, ada kaitannya dengan Anies Baswedan ya kan. Cuman ini yang mau dibahas lagi sama Mas Dewi ini terbaru ini ya, info terbaru itu soal dana. Ya ternyata salah satu dari pembenci KDM itu minta dana itu sampai ke RK Ridwan Kamil ya. Nanti dibongkar juga sama Kang Telur Meroket ya. Coba kita lihat dulu aja yang ini ya. Nasib rakyat Jawa Barat kasihan. Ya, di Jawa Barat itu lahan-lahan PTPN sudah dicaplokin sama cukong-cukong. Wah, ini salah satu pembenci. Sudah dibangun, ada yang namanya Castello, Asep Strawberry, apa dan lain-lain macam-macam. Ya ini salah satu pembencinya. Ya nggak usah dengerin sampai selesai. Kita skip aja ya. Ini sama Kang Telur Meroket nanti dibongkar. Ya. Ini nggak main-main. Acara senior Elias Sabrianto tantang Tera di Karawang. Tong nyarius kemana karep wae atuh Mang Dodi nya. Isin ditingali ku Incu. Tah turutan mah Abah Uing tingali. Pria nggak banyak bicara guys. Yang penting malam Jumat. Nyindir Kang Dodi tadi kayaknya mungkin belum punya istri gitu mungkin ya, mungkin ini disindir gitu sama Kang Telur. Ini ngomong-ngomong buat yang kalian yang belum tahu aja, Kang Telur Meroket ini dulu grupnya Dodi Permana, Cecep ya, kenal juga sama Eko Widodo juga, itu kenal baik mereka dulu, satu grup nyerang KDM terus ya. Pemimpinnya Mbak Pipit tuh yang punya grup Langkah Anies ya. Ini kali ini mau ngebongkar, nggak niat ngebongkar nah, karena Dodi kemungkinan ini ya, diduga Dodi Permana ini nyerang Kang Telur Meroket, maka Kang Telur Meroket juga kelepasan ngomong juga nih. Ini dengerin ya, ini lewat telepon, dengerin. Dongo. Yang lapar itu lu. Ya, nelpon sana sini. Lu bilang mau nelpon Ridwan Kamil, mau nelpon istrinya Ridwan Kamil, nanti kita cari dana. Mau nelpon siapa? Wakil gubernur, kita cari dana. Ingat nggak? Tolol, ingat nggak itu? Lu tolol, bego.
berantem ya. Ya. Hati lu dengki, koplok. Berantem sendiri Hati lu akhirnya dengki, ya. Dodi. Busuk hati lu. Ya. Lu udah tinggal nyawa udah sedetik lagi tuh malaikat Ijroil. Lu harusnya tobat, Dodi. Dongo. Jelas ya, ada mau minta-minta ke Ridwan Kamil, ke istrinya ya, waktu itu kan ya mungkin menurut si Dodi kan berseberangan kan, dulu ini mantan satunya ya, bisa lah ini ya bisa dimainkan, mungkin pemikiran seperti itu, tapi ini fakta baru yang cukup wow ya kan. Sampai cari-cari dananya ke situ. Nah ini orang ini juga nih, anak buah KDM mengaku juga ada dana Badan Layanan Umum Daerah Jawa Barat yang disimpan di deposito. Kena lu. Orang-orang ribut, katanya BLUD Jawa Barat disimpan dana dalam bentuk deposito. Judulnya besar, nadanya darurat, seolah-olah negara sedang dijarah. Salam waras, sampurasun. Mari luruskan pelan-pelan. BLUD itu apa? BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah. Dibentuk agar seperti rumah sakit daerah dan layanan publik lainnya bisa bergerak cepat, fleksibel, tapi tetap diawasi negara. BLUD bukan perusahaan, tapi juga bukan dompet bebas. Setiap rupiah ada aturannya, ada perencanaan, ada kebutuhan layanan, ada pertanggungjawaban. Ketika dana belum digunakan, disimpan dalam bentuk deposito itu sah, wajar, dan bertanggung jawab. Aman, tercatat, dan memberi nilai tambah untuk pelayanan publik. Yang menarik, soal ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh KDM, terbuka, terang, bisa diakses siapa saja. Tetap aja ada yang ngeyel, bukan karena kurang penjelasan, melainkan karena narasinya sudah terlanjur disiapkan. Iya, ini benar. Dan lucunya lagi, yang paling ribut mengkritik BLUD Jawa Barat justru bukan orang Jawa Barat, tapi orang Jakarta. Padahal kalau mau jujur membuka data, APBD DKI Jakarta tiap tahun juga punya dana mengendap yang lebih besar jumlahnya, disimpan di Bank Indonesia sebagai penempatan kas daerah. Namanya apa? Ayo, manajemen kas. Bukan skandal, bukan korupsi, dan entah kenapa tidak pernah diributkan. Jadi pertanyaannya sederhana, kenapa praktek yang sama ketika dilakukan di Jakarta disebut kehati-hatian, tapi ketika dilakukan di Jawa Barat tiba-tiba disebut masalah? Apa aturannya berbeda? Atau cara melihatnya yang tidak adil? Lalu audit dibawa-bawa, perlu dicatat baik-baik. Audit BPK itu rutinitas negara, semua diaudit, semua diperiksa. Tiap tahun. Audit bukan tuduhan, bukan vonis, apalagi penghakiman. Kalau audit saja dianggap skandal, yang bermasalah bukan sistemnya, tapi cara berpikirnya. Poster disebar, frasa diperintir, tapi tanpa kesimpulan pelanggaran, tanpa data utuh, tanpa konteks. Ini bukan kritik, bro. Ini framing. Ya, betul. Kritik itu penting, pengawasan itu wajib. Tapi menggiring opini dengan potongan informasi adalah bentuk ketidakjujuran intelektual. Negeri ini tidak akan runtuh karena audit. Negeri ini runtuh kalau penjelasan diabaikan, fakta diasingkan, dan kebisingan dipelihara kepentingan. Salam hormat, sampurasun. Iya, ya. Banyaklah yang menyadari bahwa narasinya itu disiapkan, ya kan? Kan mereka punya grup ya, pastinya kan ya. Inilah nyerang dari sisi ini BLUD. Padahal Jakarta juga ada masalah tapi nggak dibahas ya. Kan itu tadi ya, ada grup yang mana pemimpinnya itu yang punya akun Langkah Anies. Dan ini terciduk juga ya, ada Eko Widodo kumpul-kumpul ya sama junjungannya. Lihat nih. Ini terbaru baru kemarin kalau nggak salah. Sehari yang lalu. Wah, Said Didu juga. Oh, gengnya ternyata ya. Anies, Said Didu tuh ngumpul-ngumpul tuh. Ada makanan gorengan kayaknya apa tuh ya. Lumayan makan gratis kok ya. Nih. Anies Baswedan sama Said Didu tuh collab ya. Wah sini. Ini Eko Menteri anu nanti ya. Menteri apa enaknya? Tulis di kolom komentar ya. Wes, calon menteri nanti.
Ada makanan. Dengan bangganya Eko di sebelahnya Pak Anies. Mantap kok. Lanjutkan. Iya. Iya. Pantesan nyerang terus Kang Deddy Mulyadi. Takut disaingi 2029. Aduh, Eko. Ya kayak gini ya kelakuannya ya. Ternyata punya agenda sendiri lah Eko ini ya. Tapi Mas Rio penasaran yang namanya Mbak Pipit itu yang mana? Mungkin ada ya di salah satu perkumpulan tadi ya. Kan grupnya Langkah Anies itu ya. Pastinya ada guys ya. Terus Eko tadi cocoknya jadi menteri apa? Tulis di kolom komentar. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.